digangguin soalnya. Jadi mau cukainya dinaikin selangit atau diturunin sampai ke kerak bumi nggak akan berpengaruh. Pemikiran itu bersurat kepada Pak Presiden. 17.000 per 1.000 batang. Wah, udah gila. Semua biaya kesehatan yang keluar, baik yang di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit, untuk semua penyakit akibat rokok itu sampai 27,7 triliun. Boro-boro asuransi. Lama-lama bakalan mati nih sama kesehatan. Tidak terdaftar BPJS atau sengaja tidak mendaftarkan sehingga tidak membayar iuran itu pidana. Karena selama ini yang kaya ya pebisnis utamanya aja atau pemilik modal kan. Dia tidak mau kita berpikir ke arah sana. Kami untuk menerima uang ini terlalu lama. Itu jangan-jangan sebetulnya disebabkan oleh sesuatu yang sebetulnya bisa dicegah. Gitu. Jika iya cukup keren sekali ya skenario ini. Skakmat. Tercatat, menurut data Reskesdas 2018, perokok anak melonjak menjadi 3,2 juta orang. Iklan rokok mengepung 85% sekolah di tahun 2018. Karena itu, Anda membangun kesadaran bahwasannya merokok bukan kegiatan berbahaya dan dekat dengan anak muda. Padahal jelas itu produk yang merusak kesehatan. Berdasarkan data dari Tobacco Atlas, sebungkus rokok di Indonesia lebih murah dari 70 negara lain. Itu sama aja seperti bikin undang-undang korupsi, tapi minta sarannya ke koruptor. Beberapa waktu lalu, kakak saya terkena COVID-19. Dia merasakan sesak dan dalam keadaan hamil. Kami sekeluarga kesulitan untuk mencari oksigen untuk membantu pernafasannya. Segala kanal sudah kami coba, dari online maupun offline. Akhirnya kami menemukan penjual yang masih memiliki stok oksigen. Apesnya harganya sangat mahal, yaitu 3 juta rupiah untuk 1 jam penggunaan. 3 juta rupiah hanya untuk 1 jam. Maka dari itu, kita sebagai orang yang sehat harus banyak bersyukur dan menghargai hak orang lain untuk hidup sehat. Banyak orang mengeluarkan biaya besar hanya untuk bernafas. Sementara itu, beberapa dari kita malah mengotori udara organik dan gratis ini dengan asap rokok. Asal kalian tahu, jika harga rokok 30.000 satu bungkus, maka perlu 100 orang berhenti merokok hanya untuk memperpanjang nafas kakak saya yang terkena COVID-19 selama 1 jam. Hi, today we would like to explore the burden of smoking in Indonesia. In 2019, the treatment of smoking attributable diseases cost National Health Insurance or NHI around 15.5 trillion rupiah. Besides the cost covered by NHI, there is also uncovered costs that have to be paid by the patients, such as transportation from home to the hospital, which estimates reach 3.6 trillion in a year. In addition, 8.4 trillion rupiah have to be spent out of the pocket for the uncovered medical costs. To sum up, the total healthcare cost is estimated around 27.6 trillion rupiah. So, are you sure tobacco industry is the hero for our economy? Please sing again. Kembali lagi di Kabar Pasar, pemirsa. Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dikeluhkan petani dan pengepul tembakau di Bondowoso, Jawa Timur. Kenaikan cukai dikhawatirkan akan membuat industri rokok. Berarti sampai ada yang jual tanah, Pak? Iya. Tembakau ke petani. Kapitalis mampus. Ya intinya mungkin kurang istirahat, terus terpapar asap rokok terus. Jadi kayak dia waktu itu kena paru-paru basah. Ya jelas ya, digangguin soalnya. Jadi mau cukainya dinaikin selangit atau diturunin sampai ke kerak bumi nggak akan berpengaruh. Pemikiran itu bersurat kepada Pak Presiden. 17.000
per 1000 batang. Wah, udah gila. Semua biaya kesehatan yang keluar, baik yang di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit, untuk semua penyakit akibat rokok itu sampai 27,7 triliun. Boro-boro asuransi. Lama-lama bakalan mati nih sama kesiangan. Tidak terdaftar BPJS atau sengaja tidak mendaftarkan sehingga tidak membayar iuran itu pidana. Karena selama ini yang kaya ya pebisnis utamanya aja atau pemilik modal kan. Dia tidak mau kita berpikir ke arah sana. Kami untuk menerima uang ini terlalu lama. Itu jangan-jangan sebetulnya disebabkan oleh sesuatu yang sebetulnya bisa dicegah. Gitu. Jika iya sungguh keren sekali ya skenario-nya. Skakmat. Tercatat, menurut data Reskesdas 2018, perokok anak melonjak menjadi 3,2 juta orang. Iklan rokok mengepung 85% sekolah di tahun 2018. Karena itu, Anda membangun kesadaran bahwasannya merokok bukan kegiatan berbahaya dan dekat dengan anak muda. Padahal jelas itu produk yang merusak kesehatan. Berdasarkan data dari Tobacco Atlas, sebungkus rokok di Indonesia lebih murah dari 70 negara lain. Itu sama aja seperti bikin undang-undang korupsi, tapi minta sarannya ke koruptor. Bapak ngerokok ya berarti? Ngerokok. Ibu ngerokok? Enggak. Oh tidak? Enggak ada. Oh kebetulan enggak sama sekali. Ngerokok sama nge-vape. Aiko sama relax. Sehari berapa batang tuh? Sebungkus 2 hari lah. Kalau lagi nggak sibuk kayak gini sih paling sebungkus juga cukup. 10 bungkus? Enggak sebungkus. Udah banyak amat. Banyak kan. Kalau beli rokok tuh berapaan tuh? 30 ribuan lah. Cartridge ya? Cartridge kayak 50 lah. Liquidnya ya di 120-an atau berapa gitu. Ibu tahu nggak kalau sekolah itu sebenarnya kawasan tanpa rokok? Iya, tahu. Tapi masih banyak ya Banyak yang ngerokok, melanggar gitu. Iya, pernah negor nggak? Nggak pernah sih, saya Nggak takutnya pernah. tersinggung atau gimana ya. Gitu. Sekolah itu ada yang namanya kawasan tanpa rokok. Tahu nggak ibu itu apa artinya? Kawasan bebas rokok ya emang nggak boleh merokok di situ. Nggak boleh Di merokok lingkungan di- situ. Oke. Kalau pernah dengar nggak boleh jualan juga gitu di toko di sekitar sekolah? Aku belum denger sih Kak. Nggak belum dengar ya. Tahu nggak ada yang namanya rokok ilegal dan rokok legal? Iya, iya. Apa tuh bedanya? Kayaknya sih emang yang kalau ilegal mungkin nggak pakai cukai kali ya. Bedanya sih sama aja ya, kalau diisep mah sama aja ya. Cuma Apa kalau diisep kenapa? sama aja, rokok mah diisep. Ya rokok ilegal, rokok yang tanpa cukai. Kira-kira ada berapa banyak sih brand rokok kita yang legal? Banyak sih, mungkin puluhan lah ya. 50 ada kali ya. Ya ada banyak, 70-an juga ada. Mungkin bisa lebih dari 10 lah ya, 20-an lebih kali. Tahu nggak berapa persentase konsumsi rokok ilegal di Indonesia? Around 40-50 maybe. 50%, berarti setengahnya adalah ilegal Iya, gitu. mungkin. 3 apa? 3 orang. Setuju atau enggak nih Mas, kalau harga rokok dimahalin? Setuju aja sih ya. Setuju. Kalau mau dimahalin kira-kira harus berapa ya harganya? Per bungkus? 500.000. Catat. Kisaran 50.000 kali ya. Per bungkus. Iya. 100.000 juga boleh. 100.000 juga boleh ya. Kira-kira kalau mau dimahalin berapa sih cocoknya? Misalkan nih ya, ini harganya 23. Bikin mahal 100.000 aja saya nggak beli saya. 100.000? Iya. 99.000 masih dibeli? Enggak, saya nggak beli. Kakak tahu nggak sih kalau misalnya harga rokok yang mahal itu bisa mencegah anak-anak untuk mulai merokok? Bisa, ya karena secara harga kan mungkin mereka jadi dari situ udah ada kayak boundariesnya gitu ya. Jadi aksesnya lebih ketutup aja gitu untuk di bawah umur ya. Jadi berarti setuju juga karena itu? Setuju. Pesan gitu buat mereka yang masih merokok atau yang tidak merokok seperti kakak gitu, ada pesan nggak? Kalau bisa lebih mindful aja sih, kalau misalkan ada yang nggak ngerokok lebih tahu tempat aja gitu. Ya kalau bisa berhenti, kalau enggak ya minimal mengurangi lah.
Selamat siang rekan-rekan semua dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara peluncuran riset dampak harga rokok dan faktor sosial pada remaja dan survei rokok ilegal. Perkenalkan, saya Gloria Francisca Katarina, bisa juga dipanggil Tita. Saya mewakili Aliansi Jurnalis Independen Kota Jakarta atau AJI Jakarta. Saya akan memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini dan saya ingin mengingatkan bahwa acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Dan kita saat ini sedang berada di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat. Dan tenang saja, acara ini juga disiarkan secara live melalui YouTube CISDI Channel. Sebelum kita mulai sesi pemaparan hasil riset dan tentunya diskusi dan tanggapan, izinkanlah saya untuk menyapa para tamu undangan yang telah hadir. Kepada yang terhormat perwakilan dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI, kepada Kak Olivia Herlinda selaku Chief Research and Policy. Selamat siang Kak. Ya. Lalu yang berikutnya, saya juga ingin menyapa para tim peneliti. Jadi para tim peneliti dari CISDI di sini ada Kak Gea Melinda. Halo Kak Gea. Oke. Beliau adalah Research Associate for Tobacco Control. Lalu juga ada Kak Zulfikar Firdaus. Halo Kak Zulfikar. Ya. Kak Zulfikar ini adalah Health Economics Research Associate. Saya juga akan menyapa para tim peneliti yang terlibat dalam riset ini. Dari Universitas Indonesia ada Pak Fit Adrison PhD. Selamat siang Pak. Beliau adalah Head of Economics Department di Faculty of Economics and Business University of Indonesia. Lalu Bapak Idewa Gede Karmawisana PhD. Selamat siang Bapak. Beliau adalah Lecturer and Director at Lembaga Demografi Faculty of Economics and Business University of Indonesia. Saya juga ingin menyapa para perwakilan khususnya dari kelompok regulator para pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu juga kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dan juga tentu saja Komisi 11 dan Komisi 9 atau yang mewakili dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kepada tentunya seluruh tamu undangan, baik dari jaringan pengendalian tembakau, teman-teman dari organisasi masyarakat sipil dan teman-teman media, serta teman-teman dari berbagai kalangan lainnya, selamat siang. Nah, sebelum kita mulai, seperti yang bisa saya lihat dari depan, sepertinya kita perlu bersama-sama mengosongkan barisan belakang, rekan-rekan. Saya mengundang teman-teman yang hadir untuk boleh maju ke depan, mengisi barisan yang di depan, 2 meja yang baris awal sama baris kedua, supaya kita bisa mempersilakan kepada tamu undangan yang mungkin akan menyusul, supaya lebih mudah mendapatkan tempat duduk dari belakang. Jadi saya mengundang kepada teman-teman yang masih di belakang, mungkin kakak-kakak panitia juga bisa membantu untuk memobilisasi teman-teman peserta bisa sedikit maju ke depan supaya juga lebih akrab sesi diskusi kita pada siang sampai sore hari nanti. Ya. Mungkin boleh ada yang, ya saya melihat masih ada yang tersisa di belakang, mungkin jangan malu-malu kucing, di depan masih banyak yang kosong. Mungkin boleh maju, teman-teman media juga mungkin boleh maju sih, ada masih agak kosong di sisi sebelah kiri agak depan. Tenang, gak bakalan susah untuk mengambil cemilan di depan kok, dengan duduk di depan itu tetap mudah untuk mengakses coffee break ataupun makanan nantinya. Oke. Baik, sepertinya sudah aman. Terima kasih pada teman-teman panitia. Nah, saya ingin menginformasikan bahwa selama 4 jam ke depan acara ini akan terbagi dalam 2 bagian. Jadi kita di agenda utama tentu saja kita akan mendengarkan paparan dari hasil riset rekan-rekan CISDI dan juga universitas yang terkait. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi diskusi
bersama tim panelis dan juga kelompok regulator. Tentu saja diskusinya tidak terbatas hanya dengan panelis, nanti di sesi setelahnya kita akan bersama-sama untuk memasuki sesi tanya jawab. Dan saya tentu akan mengundang para tamu undangan untuk terlibat secara aktif dalam memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Dan di setiap selesai satu sesi, kita akan bertemu dengan coffee break selama 15 menit. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, sudah disediakan juga coffee break-nya, waktunya juga sudah disusun, teman-teman bisa langsung mengaksesnya. Dan yang berikutnya teman-teman, kami memberikan secara khusus kepada rekan-rekan media, ada sesi roundtable nanti setelah kita bersama-sama mendengarkan paparan riset, lalu diskusi dengan tim panel dan tanya jawab secara luring dan juga nanti daring. Khusus untuk rekan-rekan media, silahkan selama 30 menit setelah acara ini semua selesai untuk bisa memberikan pertanyaan melalui roundtable. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan rekan-rekan media untuk bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Oke. Dan tentu saja acara ini bebas asap rokok. Jadi kami mengharapkan rekan-rekan media untuk media dan semua tamu undangan tentunya tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan selama acara ini berlangsung. Dan demi keamanan serta kenyamanan bersama diharapkan teman-teman yang hadir dapat saling menjaga satu sama lain dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, intimidasi, stigmatisasi, dan selama acara ini berlangsung kita saling menjaga satu sama lain. Dan apabila rekan-rekan tamu undangan di sini ada yang hadir dan memiliki pertanyaan ataupun membutuhkan bantuan, saya menganjurkan agar rekan-rekan tamu undangan bisa langsung bertanya kepada panitia yang tentu saja dapat dilihat ya memakai baju hitam gitu. Bisa langsung disapa untuk bisa bertanya lebih lanjut kepada panitia. Oke. Tanpa berpanjang kata lagi, saya akan langsung mengawali sesi diskusi kita. Saya ingin mengundang kepada Chief Research and Policy CSD, Kak Olivia Herlinda untuk bisa memberikan kata sambutan. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sukadiono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, yang hadir bersama Ibu Nancy Dian Anggraini, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan, Bapak Sarno, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2 PTM Kemenkes, Bapak Ibnu Ahmad Syah, Ketua Tim Pendapatan dan Belanja Negara, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Bapak Akbar Harfianto, Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC Kemenkyu, Bapak Stefanus Ato, Jurnalis Investigasi Harian Kompas, Bapak Fit Adrison dan Pak Idewa Gede Karmawisana, serta tim peneliti CISTI Zulfikar Firdaus dan Gea Melinda. Seiring bergulirnya pemerintahan baru, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Mulai dari wacana kenaikan pajak, implementasi program makan bergizi gratis, hingga penyesuaian alokasi anggaran nasional, memunculkan banyak diskusi luas termasuk pro kontra terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam konteks tersebut, sektor kesehatan termasuk di dalamnya isu pengendalian konsumsi tembakau perlu mendapat perhatian khusus. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2024 misalnya menimbulkan pertanyaan besar, termasuk apakah pertimbangan kesehatan masyarakat dipertentangkan kembali dengan isu ekonomi dan politik jangka pendek. Padahal berbagai studi internasional maupun nasional telah membuktikan bahwa cukai rokok dengan besaran yang signifikan merupakan instrumen yang efektif dalam menurunkan
Angka konsumsi rokok mencegah inisiasi merokok pada usia muda serta mengurangi beban penyakit dan pembiayaan kesehatan yang timbul akibat konsumsi tembakau. Di sisi lain, keterbatasan sistem pengawasan dan penegakan hukum juga menimbulkan rokok ilegal menjadi alternatif yang menarik dan murah bagi perokok, sehingga menjadi satu tantangan lain bagi Indonesia dalam menurunkan prevalensi merokok. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu pembangunan kesehatan dan determinannya, CISDI menyadari bahwa kesehatan masyarakat tidak cukup melihat hanya dari sisi layanan medis saja. Lingkungan tempat kita tinggal, tumbuh, dan bekerja memiliki pengaruh besar terhadap status kesehatan individu dan komunitas. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk terlibat aktif dalam memastikan tersedianya lingkungan yang sehat, termasuk dari ancaman konsumsi tembakau yang telah terbukti menjadi salah satu penyebab kematian dan beban penyakit terbesar di Indonesia. Di tengah stagnasi angka perokok dewasa dan meningkatnya prevalensi perokok remaja, CISDI menyadari bahwa kebijakan harus didorong oleh bukti yang kuat dan narasi yang berpihak pada kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu kesehatan publik. Hari ini kami dengan bangga meluncurkan hasil riset dari 3 kajian penting sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut, di mana riset ini mencakup yang pertama pembelajaran dari kebijakan cukai multi-years di 7 negara, yang kedua kajian tentang dampak harga rokok dan faktor-faktor inisiasi merokok pada remaja Indonesia, dan juga studi lapangan terkait konsumsi rokok ilegal di 6 kota besar di Indonesia. Rangkaian riset ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi aktual pengendalian tembakau di Indonesia, tapi juga menjadi landasan bagi pengambil kebijakan bisa lebih efektif dan berkeadilan. Hari ini kita mendengarkan pemaparan langsung dari para peneliti, ekonom, dan jurnalis. Forum ini juga menjadi ruang dialog 2 arah bersama pemangku kebijakan untuk menyusun langkah bersama menuju kebijakan pengendalian konsumsi rokok yang lebih kuat dan berpihak pada masyarakat luas, khususnya masyarakat rentan. Terima kasih Ibu Bapak atas kehadiran dan perhatiannya. Mari kita gunakan forum ini sebagai ruang pertukaran gagasan dan penguatan komitmen untuk Indonesia yang lebih sehat. Sekian dari saya, salam sehat, adil, dan setara. Terima kasih. Terima kasih Kak Olivia untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dan sekaligus juga untuk membuka acara ini secara resmi oleh Bapak Sukadiono. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Sukadiono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Olivia Herlinda, MSc, Chief Research and Policy CISDI, para presenter ya, atau narasumber yang nanti akan mempresentasikan hasil riset. Yang saya hormati nanti juga para penanggap dari kementerian dan lembaga yang terkait, dan juga para jurnalis, kemudian para peneliti dari CISDI, dan juga seluruh peserta yang hadir baik luring maupun daring yang saya hormati, saya banggakan. Mari kita bersyukur pada Allah dengan izin dan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi riset dampak harga rokok pada remaja dan rokok ilegal. Tentu kita bersyukur masih dalam keadaan sehat walafiat.
Bapak Ibu sekalian, acara ini menjadi strategis sebagai tonggak kolaborasi dalam mendukung upaya pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik untuk mencapai target indikator RPJMN tahun 2025-2029, yaitu menurunkan persentase merokok pada penduduk dengan usia 10 sampai 21 tahun yang dari baseline tahun 2023 itu 12,4% menjadi 8,4% pada tahun 2029. Bapak Ibu sekalian, berbagai penelitian terkait rokok menunjukkan bahwa rokok itu berdampak terhadap pembangunan nasional. Dengan alasan yang pertama, dapat meningkatkan risiko stunting. Hasil penelitian Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia tahun 2018 menunjukkan kejadian stunting 5,5% lebih tinggi pada anak dengan orang tua yang merokok. Kemudian yang kedua, data dari Institute for Health Metrics and Evaluation dari tahun 2021, rokok merupakan faktor risiko penyebab kematian dan disabilitas utama ranking kedua tertinggi. Jadi hati-hati yang merokok gitu ya. Nah, kemudian data BPS tahun 2024 menunjukkan berdasarkan jenis pekerjaan, petani, buruh tani, nelayan, buruh, sopir, memiliki proporsi perokok tertinggi. Selain itu, pada pengeluaran kuintil pertama, saya kira kuintil itu kan 100% dibagi menjadi 5, nanti sampai sehingga per kuintilnya 20%-an. Di 20% pertama, kuintil pertama rokok dan tembakau menjadi kelompok komoditas dengan nilai rata-rata pengeluaran terbesar ketiga, yaitu 11,6%. Jauh lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk protein. Telur itu hanya 4,46%. Daging itu 3,34%, kacang-kacangan itu juga 2,62%. Bandingkan dengan rokok tadi yang 11,16%. Demikian juga pada kuintil kedua, 20% yang kedua, sampai kelima, pengeluaran untuk rokok dan tembakau tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk protein, pembelian makanan yang mengandung protein. Hal ini tentu dapat memperparah ya, kemiskinan dan kurangnya pemenuhan protein keluarga yang berpotensi terjadinya masalah gizi buruk. Berikutnya, konsumsi rokok menyebabkan penyakit tidak menular atau PTM semakin meningkat dan membutuhkan biaya dan teknologi yang mahal, sehingga beban pengeluaran kesehatan untuk penyakit akibat rokok terus meningkat. Data BPJS selama tahun 2015 sampai 2018, penyakit tidak menular itu ya, biayanya luar biasa tingginya sampai 87 triliun.
Kondisi penyakit tidak menular ini juga menurunkan produktivitas yang berdampak pada tingginya beban ekonomi. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya pengendalian melalui kebijakan fiskal dan kebijakan non-fiskal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berbicara tentang cukai, kita ketahui bersama bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik antara lain pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sehingga konsumsinya perlu dikendalikan. Rokok dan rokok elektronik masuk dalam kategori tersebut, sehingga kebijakan fiskal pengendalian tembakau di Indonesia salah satunya melalui kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT dan menaikkan harga jual eceran atau HJE yang bertujuan untuk menekan konsumsi rokok atau rokok elektronik, melindungi industri tembakau padat karya, dan meningkatkan penerimaan negara. Nah, pertanyaan apakah efektif atau tidak kenaikan cukai hasil tembakau terhadap pengendalian konsumsi tembakau dapat dilihat dari capaian target indikator pengendalian konsumsi tembakau pada RPJMN 2020-2024. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan terdapat penurunan prevalensi perokok usia 10-18 tahun dari 9,1% menjadi 7,4%. Capaian ini tidak lepas dari kontribusi kenaikan CHT rokok dengan rata-rata 10% setiap tahun pada tahun 2023 dan 2024. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kenaikan CHT masih diperlukan untuk menurunkan prevalensi perokok usia 10-21 tahun. Mengingat indikator ini berkontribusi terhadap penurunan stunting, penurunan kematian usia balita dan usia dewasa sebagai indikator komposit pencapaian IMM, Indeks Modal Manusia, pada RPJMN 2025-2029 dengan target kalau pada tahun 2020 itu 0,54, maka harapannya pada tahun 2029 menjadi 0,59 untuk indeks modal manusia ini. Tentu saja setiap pengambilan kebijakan kenaikan CHT perlu didahului dengan suatu kajian dan dilakukan mitigasi dampak agar implementasinya berjalan dengan baik. Maka tentu kami menyambut baik peluncuran hasil riset dengan topik atau dengan tema dampak harga rokok dan faktor sosial pada remaja dan survei rokok ilegal. Tentu ini bisa menjadi salah satu referensi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup kami dari Kemenko PMK khususnya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada CISDI yang telah mendukung program pemerintah
khususnya dalam upaya pengendalian tembakau melalui risetnya. Hal ini sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan. Semoga melalui acara ini kita dapat menyatukan pandangan dan mengimplementasikan langkah nyata dalam misi yang luar biasa ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti diseminasi riset dan semoga acara ini sukses dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi dibuka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukadiono selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelum kita secara resmi masuk kepada sesi paparan hasil riset dan diskusi, saya ingin mengundang kembali kepada Pak Sukadiono dan semua penanggap, lalu juga para periset dan perwakilan CISDI untuk boleh naik ke atas panggung, kita foto bersama. Dari kepada semua penanggap yang telah hadir, kami persilakan untuk naik ke atas panggung, kita foto bersama. Di atas panggung masih cukup luas untuk foto bersama, silakan Pak Benget. Mungkin bisa dibantu untuk pengarah gayanya biar lebih bagus posisinya. Mungkin boleh geser Pak. Iya siap Kak. Aman? Oke. Bagaimana teman kamera? Oh boleh ke sana Kak? Ya terima kasih. Merapat. Boleh merapat Bapak Ibu. Pertama, studi lapangan mengenai konsumsi rokok ilegal di 6 kota besar ini dikerjakan oleh yang pertama Kak Zulfikar Firdaus. Halo Kak. Oke, Kak Zulfikar Firdaus ini adalah Health Economics Research Associate di Center for Indonesia's Strategic Development Initiative atau CISDI. Kak Zulfikar punya latar belakang sebelumnya aktif sebagai konsultan manajemen dan saat ini sedang melakukan berbagai penelitian ekonomi kesehatan terkait isu kebijakan pangan sehat, pengendalian tembakau, dan layanan kesehatan primer di CISDI. Tentu saja Kak Zulfikar tidak sendiri. Peneliti kedua adalah Bapak Idewa Gede Karma Wisana PhD. Sore Pak. Bapak adalah pengajar dan direktur at Lembaga Demografi Faculty of Economics and Business di Universitas Indonesia. Saat ini beliau berperan sebagai konsultan sekaligus principal investigator dalam riset pengendalian tembakau di CISDI selama 3 tahun terakhir. Beliau memiliki ekspertis penelitian dalam bidang ekonomi rumah tangga, kesehatan, ketenagakerjaan, dan evaluasi kebijakan. Pernah juga bekerja sama dengan NGO, dengan instansi pemerintah, dan juga dengan lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan United Nations. Untuk itu, saya akan langsung mempersilahkan Kak Zulfikar untuk memberikan paparan terkait hasil studinya. Baik, selamat sore semua. Pertama-tama yang terhormat
Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin dari Lintas KL, rekan-rekan dari CSOs, rekan-rekan peneliti, rekan-rekan dari CISDI, baik yang hadir secara di tempat maupun yang online. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi saya akan memaparkan pada waktu sore hari ini ya. Ini waktu ngantuk sih, mudah-mudahan masih tetap semangat. Jadi pada tahun lalu kita juga melakukan suatu survei terkait rokok ilegal di 6 kota di Indonesia. Jadi rokok ilegal tadi sudah sempat disinggung ya, cukup banyak. Dan juga isu rokok ilegal ini adalah isu yang lagi naik sebenarnya. Dari tahun lalu hingga tahun ini masih ramai diberitakan terkait peredaran rokok ilegal ini. Ya, next slide. Ya, sedikit latar belakang. Jadi kalau kita berbicara soal prevalensi merokok di Indonesia, pada tahun 2024 berdasarkan data Susenas kita menemukan bahwa hampir 30% penduduk usia dewasa itu merokok secara aktif. Kemudian kalau kita lihat lagi secara spesifik utamanya pada penduduk laki-laki dewasa itu 3 dari 4 pria masih merokok gitu. Kebetulan saya adalah satunya gitu. Oke. Kemudian rokok ilegal sendiri kita lihat merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para perokok. Karena kalau di Indonesia harganya murah. Sebenarnya kalau di beberapa negara lain rokok ilegal tidak selalu murah karena ada rokok ilegal yang dismuggling. Jadi kalau di Indonesia cuma kasusnya rokok ilegal selalu lebih murah dijual. Kita ada beberapa survei yang sudah membuktikan bahwa rokok ilegal di Indonesia jauh lebih murah. Kemudian juga konsumsi rokok ilegal tentunya menyebabkan penurunan pendapatan cukai dan kerugian ekonomi. Next. Nah, definisi rokok ilegal sendiri. Nah, jadi ini sebelum kita lanjut, kita kembali ke definisi rokok ilegal dulu ya. Jadi yang pertama kita ngambil definisi dari teman-teman Bea Cukai. Rokok ilegal itu didefinisikan sebagai rokok yang polos atau tanpa dilekati pita cukai. Kemudian juga rokok dengan pita cukai palsu, terus juga rokok pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda atau salah peruntukan. Gitu. Jadi kalau misalnya jenisnya SKT, misalnya cuma di pitanya tulisnya SKM, itu artinya salah peruntukan dan itu ilegal. Nah kemudian kita juga memiliki definisi tersendiri untuk studi atau survei yang kita lakukan. Jadi kita sedikit modifikasi. Yang pertama masih sama, rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Nah cuma ini nanti ada sedikit beberapa catatan karena metode yang kita lakukan mungkin sedikit berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti selama ini. Kemudian juga rokok dengan pita cukai berbeda atau salah peruntukan itu juga termasuk sama. Nah kemudian yang kita masukkan sebenarnya di studi kita adalah pictorial health warning atau peringatan kesehatan bergambar. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan juga ada regulasi terkait pictorial health warnings ya yang diregulasi, jadi itu diwajibkan untuk ada di kemasannya gitu. Nah jadi kalau dia tidak sesuai atau tidak ada, kita juga klasifikasikan sebagai ilegal karena dia melanggar peraturan Kemenkes. Itu. Next. Oke, jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi faktual terbaru terkait besaran rokok ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Kemudian metode survei yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan sampah. Nah ini sampah ini unik gitu ya, karena sampah ini kita nilai sebagai proksi konsumsi gitu. Jadi kalau kita bilang universe atau populasi studi kita adalah rokok gitu kan, semuanya rokok, peredaran rokok di Indonesia. Kemudian proksi yang berikutnya sebenarnya perokoknya. Jadi kalau perokok merokok dia kan merokok gitu ya. Ketika dia selesai merokok dibuang, itulah proksinya, sampah gitu. Nah untuk implementasinya sendiri kebetulan riset kita bekerja sama dengan Pak Dewa di sini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Lembaga Demografi untuk implementasinya, dan kita juga bekerja sama dengan rekan kami di Economics for Health Program yang bertempat di Johns Hopkins University. Next. Nah, untuk metodenya sendiri, kita melakukan pemilihan kota berdasarkan kriteria yang kita bisa bilang hati-hati dan sistematis. Jadi kita mempertimbangkan jumlah populasi, prevalensi perokoknya, jumlah perokoknya, kepadatan penduduk, serta letak geografis. Kemudian juga kita menggunakan suatu rumus untuk menentukan berapa minimal jumlah sampel yang perlu kita kumpulkan. Nah sebagai catatan juga, kenapa studi seperti ini biasanya dilakukan di kota-kota. Jadi ada justifikasinya. Yang pertama adalah efisiensi, karena seperti yang tadi dijelaskan, universe-nya adalah rokok ya, peredaran rokok, kemudian adalah perokok berikutnya. Nah jadi dalam studi-studi lain di luar negeri sekalipun, studi semacam ini sudah banyak dilakukan, dan dia memang selalu di kota, Bapak Ibu, lokasi sampelnya, karena kota padat penduduk,
banyak perokok gitu ya. Jadi dia lebih efisien secara cost ketimbang harus mengextend ke daerah-daerah yang rural gitu. Kemudian dari sini kita menentukan ternyata ada 6 kota yang kita survei, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan. Itu yang kita pilih gitu dengan alasan kota tersebut memiliki jumlah populasi yang bisa dikatakan paling besar kalau di Jawa, di Sumatera juga, dan di Pulau Sulawesi prevalensi merokoknya juga terbilang lebih tinggi dari rata-ratanya. Jumlah perokoknya banyak dan kepadatan penduduknya lagi-lagi agar efisien ya gitu. Jadi kita ngelihatnya, oh ini banyak perokoknya, kita pilih lokasi ini seperti itu. Serta letak geografisnya, jadi kita melihat ada spread antara wilayah geografinya, ada yang merepresentasikan wilayah barat, ada yang di tengah-tengah gitu ya, ada juga yang di Indonesia Timur. Selanjutnya. Nah, untuk metode protokol pengumpulan datanya sendiri kita punya suatu protokol yang sudah ditentukan sebenarnya untuk memaksimalkan coverage area di suatu kota yang kita pilih seperti itu. Jadi kalau lokasi sampelnya sendiri kita menentukan kita bagi klasternya menjadi beberapa kelurahan seperti itu. Nah dari situ nanti kita melihat lagi kelurahan mana yang memiliki jumlah perokok paling banyak. Nah dari situlah itu kita pilih kelurahan tersebut karena dia merepresentasikan universe yang tadi banyak ya, rokok dan perokok gitu. Nah ini adalah beberapa rulesnya. Jadi pack collectors hanya mengumpulkan sampah kemasan rokok konvensional lagi-lagi karena fokusnya 90% ya tobacco produk yang dikonsumsi kan rokok gitu ya. Baru yang lainnya. Nah kita hanya mengumpulkan kemasan rokok yang dibuang di jalanan gitu. Jadi kita nggak ngubek-ngubek tempat sampah segala macam. Meskipun ada juga beberapa studi, contohnya di Brazil yang dia juga bekerja sama dengan dinas kebersihannya untuk ngubek-ngubek kayak pembuangan sampah gitu ya. Kalau kita enggak gitu. Kita mengikuti studi yang memang hanya fokus di jalanan untuk protokolnya. Kemudian pack collector sendiri diwajibkan untuk mengikuti rute jalan yang sudah kita atur untuk memaksimalkan coveragenya. Seperti itu. Next. Ini ada beberapa contohnya mungkin di next slide. Ya ini adalah foto-fotonya ya. Foto-foto packs yang kita kumpulkan, field worknya seperti ini gambarannya. Kemudian juga untuk rutenya sendiri dari teman-teman lembaga demografi FEB UI, itu mereka sedemikian rupa merancang program gitu ya, atau protokol agar memang pack collectorsnya itu mengikuti protokol jalan yang benar. Jadi ada trackingnya seperti itu. Next. Nah selanjutnya adalah metode inspeksi atribut. Jadi di sini kita pertama-tama setelah kita mengumpulkan packs-nya kita melakukan inspeksi atributnya. Jadi yang pertama kita melihat kelengkapan dan kesesuaian atribut pita cukainya. Jadi ini juga kita sempat minta teman-teman dari Bea Cukai untuk kita belajar gitu ya. Jadi ini sebenarnya kolaborasi juga dengan teman-teman Bea Cukai. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga kita lihat di sini tadi kalau dari pita cukai memang dia ada beberapa karakteristik unik bisa dibilang ya, ada hologramnya, terus juga ketika misalnya di center di bawah UV itu ada pattern yang hanya bisa kelihatan ketika dia desainer oleh UV gitu, ada serat-seratnya yang reflektif dan ada security features lainnya. Nah kemudian juga kita lihat peringatan kesehatan bergambarnya. Nah jadi kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri peraturannya ini nomor 56 tahun 2017 yang terakhir ya. Di sini dia pictorial head warningnya harus sama persis untuk kita bisa katakan dia legal. Jadi dari sisi gambarnya dia hanya boleh dari salah satu ini, tulisannya juga harus sama. Terus sebenarnya kalau kita lebih detailkan lagi kan ada peraturan pictorial head warning harus 40% ya gitu ya. Terus juga kalau nggak salah tahun lalu PP 28 dia jadi 50%. Itu kita ini juga pertimbangkan. Selanjutnya. Nah ini fotonya aja kita melakukan inspeksi setelah kita pull, akhirnya kita kumpulkan dan kita inspeksi bersama-sama. Next, nah ini adalah metode alur klasifikasi kemasan legal dan ilegalnya. Nah ini jadi sebenarnya cukup panjang, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Jadi pertama-tama kita pisahkan dulu rokok yang produksi domestik dan luar negeri. Ini sebenarnya cukup straightforward karena kalau misalnya kita lihat contoh-contoh rokok misalnya Marlboro impor gitu ya yang kita bisa lihat di duty free, kita bisa langsung identifikasi. Atau juga misalnya ada rokok dengan bahasa Cina gitu, itu kita bisa identifikasi, kita trace pakai Google Lens gitu kan, oh ini ternyata memang produksi Cina. Itu kita keluarkan, jadi kita memang hanya fokus ke rokok domestik. Nah kemudian selanjutnya adalah yang kita lakukan, kita melihat apakah merek rokok tersebut
terregistrasi atau tidak. Ini juga kita sempat minta bantuan dari rekan-rekan Bea Cukai ya untuk membantu kita melihat sebenarnya merek mana saja yang sudah terdaftar maupun yang belum gitu. Ini sebenarnya kenapa kita lakukan, sebenarnya kalau kita seandainya sampelnya fresh pack, sebenarnya ini kita bilang kita ngeceknya kode personifikasinya Bapak Ibu gitu ya. Karena kita pengen lihat kan ini terdaftar atau tidak gitu. Nah setelah itu kita pisahkan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Untuk yang tidak terdaftar kita sudah suspek bahwa dia ilegal. Baru kita dari situ kita akan memeriksa pita cukainya juga untuk melakukan konfirmasi. Gitu. Jadi kita nggak bilang oh ini nggak, ketika kita bilang ini nggak terregistrasi kita nggak serta-merta bilang ini ilegal. Kita tetap pastikan semuanya dari pita cukainya, dari PHW-nya gitu ya. Terus selanjutnya adalah apabila rokok tersebut sudah kita lihat mereknya apakah dia terregistrasi atau tidak, kita melihat pita cukainya sekarang gitu. Apakah pita cukainya ada atau enggak gitu ya. Terus kita lanjut lagi kelengkapannya. Lalu kita memang terakhir kita lihat pictorial head warningnya juga. Jadi kita ada apa namanya systematic approach lah untuk melihat dan menentukan apakah suatu packs itu kita klasifikasikan legal dan ilegal. Next. Nah ini adalah hasil surveinya. Next. Oke ini adalah table ya. Oke. Jadi ini adalah jumlah sampel yang terkumpul dari semuanya. Jadi kita mengumpulkan sekitar 8.000 packs. Ini ada beberapa proporsinya, memang yang terbesar kita ngambilnya di Jakarta, Bandung, Semarang, terus diikuti Surabaya, Semarang, dan Makassar. Nah ini kita tentukan besaran sampelnya sebenarnya dari jumlah perokoknya gitu. Jadi kita prorate dari jumlah sampel minimum tadi kita prorate berdasarkan jumlah perokoknya. Jadi kita tahu Jakarta kita harus sampel lebih banyak seperti itu. Dari sini kita lihat produksi lokal itu mendominasi 99,9% gitu yang kita temukan. Kemudian kita breakdown per jenis rokok, yang paling banyak SKM, kemudian diikuti oleh SKT dan SPT, rokok tangan gitu ya. Kemudian diikuti oleh yang lainnya yang tidak tertulis. Nah ini nih nanti yang nggak ada jenisnya. Terus diikutin oleh SPM kecil sekitar 2,2%. Lalu yang terakhir adalah SKT filter dan juga sigaret putih filter. Selanjutnya. Next. Nah ini adalah hasilnya. Jadi dari jumlah kemasan yang teridentifikasi kita sortir lagi kemasan domestik, kemudian kita melihat kemasan yang dapat dianalisis ternyata hanya 90, sekian persen. Gitu ya. Next, mungkin ada gambarnya di sini. Kenapa ada yang kita keluarkan? Jadi yang pertama kondisi sampahnya sendiri biasanya sudah tidak bisa diperiksa sama sekali gitu. Pita cukainya tersobek atau memang dia rusak total. Kemudian juga yang kita eksklus sebenarnya rokok-rokok yang mereknya terregistrasi tanpa pita cukai. Nah jadi contohnya misalnya Marlboro gitu ya. Marlboro kalau nggak ada pita cukainya misalnya sudah dicopot sama perokoknya dari awal. Kita keluarkan karena kita nggak tahu secara pasti apakah dia memang sejak awal dia ada pitanya atau tidak gitu. Kemudian dari sini kemasan yang teridentifikasi legal ada sekitar 90% dan kemasan yang ilegal 10,7%. Next. Ini contohnya. Nah ini berdasarkan kepatuhannya sekarang. Nah kita melihat ternyata untuk rokok ilegal sendiri yang paling banyak adalah rokok-rokok dengan merek tidak terdaftar yang polos. Tapi mereka punya pictorial head warning itu accounting for 63,58%, kemudian diikuti oleh merek yang tidak terdaftar cuma pita cukainya salah gitu ya. Kita udah pastikan, baru diikutin oleh rokok-rokok yang terregistrasi. Next. Ini adalah berdasarkan jenis rokoknya. Jadi kita tahu bahwa rokok ilegal itu kebanyakan berjeniskan SKM. Jadi di packs-nya itu SKM gitu. Karena SKM juga memang market share-nya paling besar gitu ya. Next. Ini contoh-contohnya, ada beberapa di sini. Jadi yang pertama, rokok yang mereknya tidak terdaftar tanpa pita cukai namun PHW-nya sesuai aturan, ini 63,5%. Ini merek-mereknya ditunjukin aja ya, karena ini sering biasanya kalau di berita-berita sebenarnya kayak Ayla, Blitz, Balvir, Angker ini sering keluar sebenarnya kalau di berita-berita, jadi kita nggak sensor teman-teman. Terus merek tidak terdaftar tanpa pita cukai 19,27% dan seterusnya. Next. Nah untuk merek yang terdaftar sendiri dia ternyata kecil, persentase ilegalnya ya, itu cuma sekitar 12% untuk yang salah
peruntukan. Terus untuk yang PHU-nya tidak sesuai ternyata cuma 1 packs, jadi 0,13%. Gitu. Jadi memang kendala utamanya adalah di rokok-rokok yang mereknya tidak terdaftar dan polos gitu. Ini kita suspek sebenarnya dari industri rumahan gitu. Yang jadi masalah sebenarnya. Next. Nah, kemudian kita pecah sekarang berdasarkan kota gitu ya. Ini yang sebenarnya cukup mengejutkan gitu. Secara rata-rata kita dapat 10%, gitu, which is slightly above dari teman-teman UGM ya gitu. Nah, cuma yang perlu kita cantumkan ini adalah per kota gitu ya. Hanya di kota saja dan tidak nasional representatif. Jadi kita harus hati-hati untuk menafsirkannya gitu ya. Ini kita lihat Surabaya dan Makassar ternyata tinggi sekali gitu. Bisa jadi overestimate sih mungkin ya. karena di sana ada ports, lokasi ports, terus juga Jawa Timur itu ada studi yang mengatakan bahwa data sebenarnya sih bukan studi yang mencoba melihat kaitan antara jumlah produksi tembakau, terus jumlah pabriknya, dan juga jumlah kasus pengadilan soal rokok ilegalnya. Jadi Jawa Timur tuh masalah besar sih kayaknya. Ada kita suspek ini Surabaya cukup tinggi risikonya. Kemudian Makassar gitu, kemungkinan besar dibawa ke Makassar, jadi tinggi juga seperti itu. Nah, kemudian untuk Semarang ternyata kecil sekali 1,86%, diikutin oleh Medan meskipun dia dekat free trade zone ya kita bilang gitu ya. Yang sebenarnya juga free trade zone kalau dari beberapa bukti perlu diawasi juga ya secara lebih hati-hati. Kemudian baru diikuti oleh Bandung, Jakarta. Next. Rekomendasi kebijakan dari kami selanjutnya. Yang pertama adalah tentunya memperkuat pengawasan di pelabuhan besar dan wilayah berisiko tinggi. Tadi yang sudah di point out, Surabaya, Makassar, pelabuhan besar, kemudian juga free trade zone, Batam, Karimun, Bintan itu perlu menurut kami diawasi secara lebih ketat. Mungkin bisa melibatkan Dishub gitu ya, polisi juga. Kemudian selanjutnya adalah memperkuat pengawasan terhadap produsen skala mikro dan kecil. Ini sebenarnya datang dari hasil kita yang tadi rokok polos tidak teregistrasi gitu. Itu kemungkinan besar produsen rumah kecil harus ditutup. Ada kasus sebenarnya di Brazil pun kasusnya mirip ada gitu. Jadi yang jadi masalah utama adalah ini produsen mikro dan kecilnya. Jadi kalau di Brazil sendiri mereka sudah melakukan action yang kuat menutup produsen mikro itu dan hasilnya memang peredaran rokok ilegal di Brazil turun secara signifikan dan prevalensi rokoknya juga turun seperti itu. Nah, kemudian memperketat regulasi kepemilikan dan penggunaan mesin pelinting. Nah, ini yang perlu dicatat sih gitu karena saat ini sepertinya regulasi kepemilikannya masih belum banyak diatur dan juga sering disalahgunakan lah intinya oleh industri mikro dan skala kecil tadi. Next. Selanjutnya adalah menerapkan sistem pelacakan dan penelusuran atau trace and track, tadi sudah sempat disinggung. Nah jadi trace and track yang kita maksud sebenarnya mungkin berkaca di beberapa negara yang memang sudah menerapkan trace and track gitu ya. Jadi kita bilang sistemnya ada beberapa trace and track yang dimaksud adalah misalnya di kemasan rokok itu ada suatu sejenis barcode gitu ya, baik di kotaknya maupun di pita cukainya. Pita cukainya tapi biasanya susah dilepas. Yang memang dengan penanda unik khusus itu bisa di-trace nanti dari secara real time kemudian juga di seluruh rantai pasoknya gitu dan ini untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran cukai untuk setiap packs itu dia sudah terjadi gitu bisa dilihat. Nah memang untuk penerapannya kita juga tahu ini banyak challenge-nya ya kalau di Indonesia. Yang pertama negara Indonesia wilayahnya besar sekali, supply chain-nya juga luar biasa kompleks gitu ya, rokok dari petani sampai ke perokok itu panjang tentunya. Jadi kita lihat memang ini nggak bisa overnight, kita sadar sama-sama. Nah cuma akan ada baiknya kalau kita punya komitmen untuk bersama-sama menuju ke sini gitu ya. Karena juga dalam implementasinya kita juga butuh kolaborasi antara tentunya pemerintah, terus juga distributor, industri, segala macam. Nah, cuma yang kami harapkan nantinya tentunya pemerintah harus tetap independen seperti itu. Nah, untuk penerapannya sendiri sudah banyak diterapkan di banyak negara, mulai dari negara yang kaya gitu, Arab Saudi, sampai negara yang mungkin low middle income kayak Kenya gitu ya, itu mereka sudah menerapkan trace and track. Dan sebenarnya banyak aids atau sejenis
technical assistance yang bisa kita sama-sama tap in, itu baik dari WHO sendiri maupun juga banyak organisasi atau perusahaan internasional yang memang menyediakan technical assistance untuk trace and track ini. Seperti itu. Nah, terakhir tentunya meratifikasi kerangka kerja WHO untuk pengendalian tembakau atau FCTC gitu. Jadi dengan adanya ratifikasi FCTC, WHO juga bisa mensupport Indonesia untuk menerapkan trace and track system dan juga melakukan licensing untuk produsen mikro dan skala kecil. Ya, cukup. Mungkin lewat waktunya banyak ya. Oke, terima kasih Kak Zulfikar. Tepuk tangannya bisa lebih semangat loh audiens. Kan udah capek-capek loh ngerisetnya. Oke, terima kasih Kak Zulfikar sekali lagi atas hasil studinya bersama Bapak Idewa Gede Karmawisana PhD. Ada beberapa temuan penting ya yang bisa saya catat juga. Pertama, prevalensi rokok ilegal di 6 kota besar di Indonesia itu cukup signifikan, yakni sekitar 10,77% dengan rokok bermerek tidak terdaftar. Ini menjadi jenis rokok ilegal yang paling dominan. Lalu yang kedua, Kota Makassar dan Surabaya tercatat memiliki prevalensi tertinggi. Oke, saya akan mengundang untuk foto sesi kedua di bawah aja. Oh nggak usah, oh nggak jadi foto lagi. Kalau gitu nggak usah foto, langsung sesi lanjutan aja ya. Kita akan lanjut ke sesi diskusi. Saya kembali mengundang Kak Zulfikar Firdaus, lalu Bapak Idewa Gede Karmawisana PhD sebagai tim peneliti untuk bisa memberikan tanggapannya nanti pada sesi panelis. Lalu saya mengundang Bapak Akbar Harfianto selaku Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang berikutnya juga saya mengundang panelis perwakilan dari wartawan Desk Investigasi dan Jurnalisme Data Harian, yaitu Kak Stefanus Ato. Saya persilakan ke depan rekan-rekan semua. Ya, Kak Zulfikar, Pak Akbar, Pak Idewa Gede, Kak Stefanus Ato, silakan. Oke, kita langsung sesi untuk tanggapan aja atas hasil studi yang tadi sudah disampaikan, karena ini cukup spesifik ya soal isu ekonomi dan rokok ilegal. Saya tentu akan langsung bertanya ke Kementerian Keuangan, jadi langsung ke Pak Akbar ya Pak ya Pak. Pak, melihat paparan yang tadi disampaikan ya, mengenai besaran konsumsi rokok ilegal di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, bagaimana Pak evaluasi dari DJBC sendiri mengenai upaya pengendalian peredaran rokok-rokok ilegal ini? Seperti itu, dan mungkin bisa diulas juga Pak terkait dengan upaya penuntasan masalah rokok ilegal ini dari sisi hulunya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Gloria, yang terhormat Pak Dewa, Pak Zulfikar, selaku peneliti ya. Pertama-tama apresiasi Pak Dewa, Pak Zulfikar atas penelitian yang dilakukan. Terus terang kami di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami sangat terbuka dengan penelitian-penelitian terutama khusus mengenai rokok ilegal. Mungkin sedikit juga mengomentarin hasil penelitian dari teman-teman CISDI ini ya. Rokok ilegal sangat banyak penelitian yang dilakukan sampai dengan saat ini dengan berbagai macam pendekatan, termasuk dengan yang disampaikan oleh Pak Zulfikar tadi dengan pengambilan sampel tadi. Nah, yang pertama yang kami garis bawah yang menurut kami juga sudah sangat komprehensif adalah memberikan definisi atau kriteria terlebih dahulu. Beberapa riset dilakukan, mereka tidak bisa memberikan kriteria atau definisi secara clear.
Nah, di sini tadi juga dijelaskan bahwa selain kriteria yang ada ditetapkan oleh kami di Bea Cukai juga menambahkan dari sisi pictorial head warning. Nah, mungkin ini juga mungkin merespons juga ya Bu Gloria ya terkait dengan rokok asal impor Pak Zulfikar, karena bagaimanapun juga meskipun itu asal impor namun ketemu dalam proses pengambilan sampelnya itu ketemu di jalan, berarti itu sudah dikonsumsi di Indonesia. Ini kan kalau kita bicara rokok ilegal berarti kan rokok yang dikonsumsi. Nah, meskipun tadi kalau kami lihat tadi angkanya kecil ya, 0,1% ya, seperti itu ya. Nah, tapi mungkin kami perlu menanyakan kenapa kok malah justru dikeluarkan gitu. Kalau ini kita bicara prevalensi rokok ilegal. Nah, mungkin melanjutin pertanyaan Bu Gloria tadi. Di kami sendiri Bu, pengawasan kami terkait dengan penanganan rokok ilegal ini ada 4 sektor, mulai dari hulu, kemudian jalur distribusi, hilir, dan satu lagi asal impor. Nah, ini kenapa tadi kami pertanyakan. Asal impor ini juga rupanya juga sudah mulai naik rokok asal impor yang masuk kemudian dikonsumsi di dalam negeri. Nah, khusus hulu sendiri kami sudah banyak melakukan dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, berkolaborasi juga dengan dengan pemerintah daerah, terutama juga dalam rangka pemanfaatan di BHCHT seperti tadi didiskusikan di awal. Mungkin seperti itu Bu, kurang lebih dari sisi penanganan rokok ilegal di hulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar. Saya akan lanjut dulu nih ke Kak Stefanus atau dari Harian Kompas. Pasti sudah cukup banyak juga melakukan liputan-liputan dan spesifik membahas soal rokok ilegal ini gitu ya. Mungkin kakak bisa menjelaskan ya bagaimana temuan investigasi ini dapat menjelaskan atau mungkin mendukung dari temuan yang kakak lakukan dalam liputan-liputannya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Glory, terima kasih teman-teman dari CISDI, Pak Akbar dan teman-teman peneliti. Ada yang menarik ya dari yang dipaparkan oleh teman-teman CISDI dengan apa yang kami liput setahun yang lalu. Nah, setahun yang lalu itu kami juga berangkat dari rasa penasaran sebenarnya karena kami melihat banyak rokok-rokok yang tidak dikenali, jarang kita ketemu di minimarket, itu berserakan juga. Nah, dari situ itu sebenarnya jadi informasi awal, akhirnya kami mencari tahu sebenarnya dari mana sih sumber rokok-rokok ini. Karena mohon maaf Pak Akbar, di awal-awal juga narasi yang sering dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah rokok-rokok ilegal itu masih dinominasi rokok-rokok impor. Nah, dari temuannya CISDI ini juga sama seperti apa yang kami temukan, bahwa yang pertama memang rokok ilegal itu diproduksi di dalam negeri. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal paling besar itu ada di Jakarta, terus di Surabaya, juga di wilayah Makassar. Nah, itu kami juga punya temuan yang sama bahwa rokok-rokok dari pusat-pusat pengelolaan industri hasil tembakau ya, seperti di Madura, Malang, Jepara, itu memang dibuat di rumah-rumah warga ya. Kami mendatangi mereka langsung, kami sempat wawancara juga. Jadi itu dikemas di rumah warga, terus didistribusikan. Kalau ke Jakarta itu rata-rata mereka menggunakan travel gelap ya. Menggunakan travel gelap, jadi kalau pengirimannya dari Madura, plat kendaraannya itu pasti Bandung. Itu salah satu cara mereka mengelabui petugas yang bertugas di lapangan ya. Nah, kalau pengirimannya ke Makassar ini menarik karena memang membuktikan bahwa ada kelemahan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kita. Kami tuh menemukan kenapa Makassar itu cukup tinggi rokok ilegalnya, jadi itu dikirimnya memang melalui pelabuhan di Tanjung Perak ya, di Surabaya, menggunakan truk-truk perusahaan ekspedisi kontainer yang sebenarnya itu mohon izin Pak Akbar harusnya bisa mudah dideteksi ya. Kira-kira itu. Jadi
apa yang kami investigasi itu waktu itu temuan kami ini ada keteguhan juga untuk kami. Terima kasih bahwa apa yang kami temukan saat itu di jalur yang benar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Stefanus. Mungkin berangkat dari temuan Kak Stefanus dan rekan-rekan Harian Kompas juga nih, saya ingin bertanya kembali ke Pak Akbar begitu ya Pak. Dengan temuan dari CISDI dan Harian Kompas ini kan permasalahannya terletak dari sistem pelacakan ya, untuk lebih awal gitu mendapatkan dan menemukan rokok ilegal ini. Apakah DJBC ini ada upaya untuk memperkuat sistem pelacakan ini dengan kira-kira sudah berencana atau menerapkan metode seperti apa, dan kira-kira sejauh apa nantinya itu bisa mengurangi dampak negatif yang selama ini dihasilkan dari penjualan rokok ilegal? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Gloria. Kalau mengacu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 di Undang-Undang Cukai Pasal 7 itu memang pelunasan cukai itu ada 3 pendekatan, yaitu bisa dengan cara pembayaran langsung, kemudian bisa dengan menggunakan pita cukai, pelekatan pita cukai itu sebagai tanda pelunasan, atau menggunakan tanda pelunasan cukai lainnya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Zulfikar, entah dengan QR code, entah dengan satu kode matriks tertentu, itu sebenarnya sudah diakomodir. Nah, kami juga sangat membuka diri Bu terkait dengan skema dan sistem yang mungkin yang pasti harusnya lebih efisien deh. Di undang-undang sendiri juga kami ada parameter yang mesti diikutin ya. Ada 5 asas dalam pasal 7 tersebut, yaitu yang pasti 1 asas keamanan, kemudian yang kedua efisiensi dan efektivitas, kemudian yang ketiga itu kontinuitas. Karena seperti kita ketahui produksi rokok ini kan kalau kita lihat ya memang masih sangat masif ya, di Indonesia itu masih sangat besar. Nah ini continuity ini yang tetap harus dijaga terkait dengan skema pelunasannya. Kemudian yang terakhir transparan dan membuka ruang atau kesempatan yang sama untuk semua pihak. Nah dari situ Bu, memang kami juga saat ini juga sedang atau terus melakukan kajian terkait dengan pembaharuan yang ada di kami, sistem di internal. Track and trace tadi disampaikan oleh Pak Zulfikar, menurut kami juga menjadi sangat menarik. Meskipun challenge yang ada, betul, sangat luar biasa. Kita tahu sendiri, kita negara kepulauan, kemudian dengan industri yang ada di Indonesia saat ini sekitar 1.700-an pabrik gitu, yang mesti kita menjadi challenge tersendiri, tadi disampaikan oleh peneliti. Namun sekali lagi, apabila itu memang dari sisi efisiensi ya, berarti kan terkait dengan cost and benefit analysis yang mesti kita kuatkan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar, cukup banyak ya menjawab pertanyaan saya ya dan rekan-rekan yang hadir di sini. Mungkin sebelum saya mendengar tanggapan dari para peneliti, satu pertanyaan terakhir penegasan aja untuk Kak Stefanus. Tadi sudah disampaikan banyak sekali kesamaan antara hasil temuan CISDI dengan liputan investigasi yang sudah dilakukan Kompas. Tapi dari sekian banyak kesamaan itu, apakah Kak Stefanus menemukan mungkin 1 atau 2 dari hasil riset CISDI berupa rekomendasi kebijakannya kah, atau temuan-temuan lain yang bisa jadi belum tercover dalam liputan Kompas sebelumnya, dan apakah itu bisa mendorong teman-teman media untuk menghasilkan karya lebih lanjut yang lebih mendalam lagi terkait rokok ilegal ini? Baik, terima kasih. Tadi salah satu rekomendasi dari teman-teman peneliti CISDI yang menarik itu adalah soal mesin pelinting ya, pengawasan. Nah benar memang mesin pelinting itu fakta yang ditemukan di lapangan itu memang dia masih dijual bebas. Masih dijual bebas. Ya, setiap orang masih bisa ngimpor. Ini temuan di lapangan. Di satu sisi, nanti mohon dikoreksi juga ya Pak Akbar. Kami itu ketika di lapangan itu menemukan banyak mesin pelinting rokok yang dia itu sebenarnya bukan pabrik
yang memproduksi rokok. Tapi mesin-mesin ini beredar luas di masyarakat. Kita tanyain, dari mana kalian mendapatkan mesin-mesin rokok ini? Ini kami impor. Nah, di satu sisi ketika kita coba bertanya ke Bea Cukai, Bea Cukai itu hanya mengawasi perusahaan-perusahaan rokok yang punya NPP BKC ya Pak. Nah, terus pelinting rokok ini siapa pengawasannya? Kita bertanya ke Kementerian Perindustrian, ternyata memang masalahnya ada di Kemendak. Jadi sejauh ini belum ada aturan yang melarang, terbatas ya harusnya Pak. Ada aturan untuk melarang mesin pelinting rokok itu mau masuk ke Indonesia harus siapa saja dan cara untuk membelinya seperti apa. Nah ini bisa jadi kalau ini tidak ada kebijakan terkait dengan bagaimana cara orang membeli mesin rokok, mesin pelinting rokok ini produksi rokok ilegal itu masih akan sangat sulit diawasi. Ini rekomendasi yang sangat menarik dari teman-teman JISDI soal bagaimana pengawasan terhadap mesin-mesin pelinting rokok. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Stefanus. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada para peneliti dari Pak Dewa, dari Kak Zulfikar mungkin ingin merespon kembali dari penyampaian para panelis dalam hal ini ada Pak Akbar dan Kak Stefanus. Mungkin saya awali dari Pak Dewa dulu, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin pertama mungkin terima kasih juga ya Pak Akbar tadi tanggapannya juga dan mungkin kalau dari kami terkait dengan rokok impor nanti bisa kita coba dalami lagi ya hasilnya cuma karena memang terlalu sedikit waktu itu kita bukan dikesampingkan ya Pak fokusnya dengan kriteria yang lokal dulu yang ternyata sangat bervariasi. Mungkin yang perlu kami tekankan di sini bahwa pertama metode ini merupakan kami pikir adalah salah satu metode yang paling unik dan paling baru yang bisa memberi informasi cukup detail. Itu dia sebabnya tadi kan klasifikasinya lumayan banyak ya Pak. Dan kami tidak bosan-bosan mengganggu teman-teman di Bea Cukai untuk mengklarifikasi hal tersebut. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Dan jadi tadi karena metodenya sangat unik, baru kita juga mendapatkan informasi yang sangat kaya. Kita juga beruntung ya ternyata teman-teman Kompas sudah mengklarifikasi hasilnya juga mirip. Jadi yang mungkin langkah berikutnya yang bisa kita semua coba dalami lebih jauh nanti bagaimana sebenarnya fenomena dari masing-masing klasifikasi rokok ilegal tersebut bisa eksis kemudian juga bisa kita identifikasi lebih jauh. Karena sifat alamiah dari produk-produk ilegal adalah tentunya tidak akan mudah diidentifikasi. Karena kalau sampai mudah diidentifikasi dia jadi legal gitu. Dan disinilah mungkin menariknya bagi kami para peneliti atau orang-orang yang bergerak di akademisi mungkin tidak sedramatis Pak Fit tadi ya. Kami berusaha netral dan semenyenangkan mungkin melihat hal-hal yang ilegal. Jadi tadi kita coba nanti kembangkan lagi teknik-teknik analisis yang baru untuk mengidentifikasi produk-produk ilegal di produk tembakau dan juga kita berharap kesadaran kita semua untuk mulai melihat ini dengan lebih dalam lagi, lebih jeli lagi. Karena sekali lagi semua praktek-praktek distribusi, produksi produk-produk ilegal dalam hal ini tembakau tentu akan semakin kreatif. Mereka akan semakin berusaha terus mengalahkan sistem atau mengalahkan cara-cara kita untuk mengidentifikasinya. Sejauh ini CISDI, teman-teman kita yang melakukan studi ini sudah berupaya menawarkan salah satu alternatif untuk menemukan atau mengidentifikasi produk-produk ilegal dari produk tembakau tersebut. Mungkin itu dulu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Mungkin dari Kak Zulfikar ada yang mau ditambahkan sedikit? Ya boleh. Silakan. Oke, ya sedikit menambahkan untuk dari Pak Dewa tadi tanggapannya dan juga menjawab pertanyaan Pak Akbar. Kenapa kita fokusnya di domestik ya? Sebenarnya kalau kita sendiri karena metodenya kita dari sampah Pak gitu. Jadi yang kita lihat konsumsinya satu terus sebenarnya kita datangnya dari premis bahwa ini sebenarnya datanya lama ya Pak Akbar ya. Bahwa 95% orang Indonesia itu merokoknya rokok kretek.
yang hanya diproduksi di Indonesia. Jadi kita fokusnya memang di Indonesia gitu. Satu, rokok domestik lebih kita prioritaskan. Kemudian selanjutnya argumennya adalah, ini juga data lama sebenarnya dari Kementerian Kesehatan kalau nggak salah, dan juga dari CTFK kalau tidak salah pernah melakukan survei tahun 2004 mungkin, yang menyatakan bahwa smuggling rokok ilegal di Indonesia itu katanya kecil Pak gitu, dibandingkan dengan yang produksi lokalnya gitu. Jadi sebenarnya kita pengen lebih tahu lagi sebenarnya seberapa banyak sih yang di smuggling ke Indonesia gitu. Nah terus juga tadi sedikit menanggapin dari Mas Stefanus ya, perihal yang tadi ternyata benar banyak diproduksi lokal. Jadi ada beberapa berita yang menarik gitu belakangan ini saya baca, bahwa ada rokok-rokok yang diimpor bermerek Loveman, biasanya Loveman itu disuspeknya kalau dari teman-teman Bea Cukai mungkin dari Vietnam, ada tuh beritanya saya baca. Nah cuma reporternya kalau nggak salah itu mereka mencoba memberikan pandangan lain dan juga investigasi lebih lanjut, ternyata kemungkinan besar juga diproduksi di Batam sebenarnya, dikemasnya di Batam atau di Bintan, daerah-daerah FTZ ya, Free Trade Zone situ. Nah jadi memang sulit sekali dibedakan Pak Akbar yang mana yang domestically produce, mana yang diimpor gitu kalau rokok ilegal, apalagi kita ngeliatnya dari kemasan. Tambahannya lagi mungkin kalau dari sisi analisis ini cukup teknis, kita nggak bisa tahu apakah rokok impor itu ilegal atau enggak, karena kan rokok impor itu ketika dibawa ke Indonesia dia harus ada kuotanya ya. Misalnya kalau kita beli, bisa jadi orang-orang yang dari luar negeri misalnya mereka bawa 1 slop gitu, terus mereka konsumsi secara normal aja kan itu oke gitu kan. Nah cuma kalau memang kasusnya dia sudah dibawa masif gitu, diselundupin, nah itu baru yang termasuk ilegal. Nah kita memiliki keterbatasan di situ. Mungkin itu tanggapan dan tambahan dari sisi teknisnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zulfikar. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi masih tersisa 1 jawaban dari pertanyaan Slido yang belum kita baca bersama. Ya, jadi saya minta tolong kepada panitia mungkin bisa ditampilkan hasil jawaban dari pertanyaan nomor 3 tentang rokok ilegal. Nah ini dia, pernah melihat rokok ilegal beredaran di sekitarmu? Ciri-ciri apa yang mencolok dari rokok ilegal yang pernah kalian temui? Di sini ada yang bilang tidak pernah, ada yang bilang pernah gitu ya. Lalu ada yang mengidentifikasi dari ada cukai atau tidak gitu ya. Mereknya juga dilihat. Lalu ini mungkin pernah menemukan di marketplace. Ada yang bilang pernah menemukan di marketplace. Melalui Facebook juga di situ ada. Lalu ya rata-rata tanpa pita cukai ya, identifikasi termudahnya tanpa pita cukai. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya yang luar biasa. Mungkin boleh tepuk tangan untuk kolaborasi kita menjawab 3 pertanyaan dari 3 hasil riset karya kawan-kawan CISDI. Oke, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Jadi saya mempersilakan kepada teman-teman yang hadir di luring maupun daring untuk memberikan pertanyaan. Saya kasih kesempatan pertama yang hadir luring ada 1, banyak langsung ya. Tadi Pak Benget 1, Ibu yang di belakang 2. Sama 1 lagi ada pertanyaan daring, jadi total ada 3 pertanyaan. Saya mohon izin 3 pertanyaan dulu ya. Mungkin dari Ibu dulu gak apa-apa, dari belakang Ibu baru nanti ke Pak Benget. Baik, terima kasih Mbak Gloria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panelis, peneliti, peserta yang hadir saat ini. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Kebetulan saya berada di sini, saya sebetulnya dari Universitas Jambi. Agak lumayan jauh, karena menyeberangi sungai, laut ya. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap CISDI karena riset-risetnya luar biasa. Mengapresiasi dan kemudian tadi menginspirasi kami juga tadi dari metode yang dilakukan oleh Mas Zulfikar dan Pak Dewa. Hasilnya luar biasa. Tadi sudah disampaikan sebetulnya alasan kenapa kemudian di kota besar. Saya yang berasal dari kota Jambi, kota kecil, kemudian juga ingin tahu sebetulnya. Jadi di kota Jambi, terutama kami kan segitiga.
Jadi kami sangat dekat dengan Batam, Singapura, itu rokok ilegal banyak banget. Selama 1 bulan saja Bea Cukai di Provinsi Jambi itu bisa menangkap 3 juta batang rokok ilegal. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada penelitian lanjutan bisa dengan metode yang berbeda, mungkin bisa ambil perifer, kemudian bisa juga penelitian seperti di tempat kami, ya di Kota Jambi, silakan. Kemarin saya baru ke daerah agak terpencil, turun melakukan pembimbingan mahasiswa, dan saya melihat anak-anak mungkin di bawah 10-9 tahun sudah merokok dengan bebasnya, itu di dusun, tidak di kota. Gambarannya seperti itu. Dan peredaran narkoba itu di Provinsi Jambi sudah masuk 10 besar di Indonesia, apalagi juga rokok. Jadi kalau kita lihat keprihatinan itu justru datangnya dari wilayah perifer yang mungkin kita nggak kepikiran mau meneliti ke sana, tapi sebetulnya sudah masuk mulai ke sana. Saya membawa aspirasi dari wilayah kota-kota seperti kami di Jambi. Kemudian ini pertanyaan, mohon maaf, tapi saya ingin bertanya kepada Mas Zulfikar, merokok nggak Mas? Enggak. Oke, terima kasih. Bapak-bapak yang di depan, ada yang merokok? Alhamdulillah. Karena ada beberapa teman-teman saya, tim riset, peneliti rokok, kemudian menyembunyikan rokoknya jauh di bawah mana gitu, tapi dia diam-diam merokok. Jadi kalau bisa ya kalau peneliti merokok, jangan merokok. Apresiasi untuk Mas Zulfikar. Kemudian saya tadi juga ada SKM gitu ya, disebutkan di situ. SKM itu titel saya, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Jadi kalau bisa jangan menggunakan istilah, di mana istilah itu ada istilah lain yang baku, kami agak kesinggung gitu ya. Kemudian terkait dengan bahwa kebetulan saya di kemahasiswaan di Universitas Jambi, saya ingin saran atau rekomendasi untuk edukasi bagi mahasiswa. Saat ini marak vape juga, rokok ilegal itu kami temukan di Jambi. Kebetulan kami kemarin dibiayai bersama Mbak Mana tadi yang di situ dari ITCRN. Hasil penelitiannya mungkin saya sampaikan sedikit saja yang menyangkut perilaku merokok. Jika harga rokok dinaikkan 50%, maka 11,5% tidak berubah. Mengganti merek dengan yang lebih murah 65,6%, tetap merokok namun mengurangi jumlah konsumsi 20,7%, berhenti merokok 2,2%. Kemudian kami bertanya kepada responden sekitar 315 orang, perilaku merokok kalau harga rokok dinaikkan 100%, maka 9,3% tidak berubah, 62,2% mengganti merek dengan yang lebih murah, dan 21,2% tetap merokok namun mengurangi jumlah konsumsi rokoknya, dan 7,4% berhenti merokok. Jadi kalau dinaikkan 100% pun selisihnya dari yang 50% cuma turun sekitar 5,2%. Nah ini hasil penelitian kami. Jadi Ibu boleh langsung ke pertanyaannya ya? Pertanyaannya yang terakhir, yaitu tadi mohon sarannya tentang edukasi bagi perokok pemula. Karena kalau saya lihat dari saran rekomendasi ini kan sesuai dengan inline gitu ya, nggak ada soal edukasinya. Padahal ini penting gitu. Bagaimana kemudian kita bisa menurunkan prevalensi rokok kalau tidak ada saran edukasinya yang kemudian diberikan mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya Pak Benget, silakan singkat Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya rokok ilegal ini dia nggak mau bayar pajak, cukai aja sebenarnya, intinya itu. Yang kedua, saya nggak tahu hasil survei ini nggak dilakukan, siapa sih yang bermain, harusnya trades dia. Jadi kami kebetulan 3 bulan terakhir ini menjadi saksi ahli terkait dengan rokok ilegal. Jadi yang datang ke kami itu tidak ada PHW Pak. Tidak ada PHW berarti tidak ada cukainya. Itu dari Jambi, Bengkulu, Lampung. Itu sampai 1 gudang penuh. Dan saya melihat itu, gitu ya. Nah, di Surabaya itu terang-terangan Pak, nggak usah dikumpulkan sampah, nggak usah. Di dekat Hotel Double Tree, di Jalan Tuntungan tuh ada jembatan, itu rokok ilegal semua. Rokok ilegal semua. Saya ke Medan, rokok ilegal banyak sekali. Nah, pertanyaan saya,
Karena kita lagi buat peraturan nih. Peraturan supaya anak-anak jangan merokok gitu ya dengan kemasan standar gitu. Selalu ditolak, nanti akan banyak rokok ilegal kalau rokok standar. Nah kira-kira Pak, dari penelitian ini nggak ada ya, kemana sih orang akan kalau menemukan rokok ilegal ini kemana ngadunya? Kemana gitu loh. Terus waktu saya kemarin menjadi saksi ahli, saya tanya itu sama teman-teman kepolisian, loh kok cukainya nggak diusut gitu loh oleh kepolisian. Kami Pak nggak punya kewenangan, kami hanya ngurusin peringatan kesehatan bergambar gitu loh. Harusnya sejalan. Itu yang pertama. Kemana ngadunya? Apakah ini tidak dilibatkan ini kepolisian dalam menangani ini gitu ya? Menurut mereka, Pak kalau kami mengaudit ini ke dalam katanya, ada orang-orang tertentu. Nah itu yang perlu kita tahu kan gitu ya, yang sebagai backupnya. Kemudian mungkin tadi sarannya kan dari Mas Zulfikar di pelabuhan gitu ya, diperkuat pengawasan. Kalau sistemnya masih seperti sekarang ya, itu banyak yang keluar. Kan tadi yang dari luar itu sangat banyak ya rokok-rokok yang ilegal tuh banyak dari Malaysia sama dari Vietnam juga banyak masuk ke Indonesia. Yang saya lihat ya kemarin di Jambi dan Bengkulu. Dan itu banyak juga dari Surabaya Pak yang masuk. Kira-kira apa sih upaya yang kita lakukan untuk memberantas rokok ilegal ini? Supaya masyarakat ikut terlibat gitu loh. Ikut kita sama-sama gebukin gitu loh. Ya, kita bicara nih pengendalian tembakau harus begini, harus begini, harus begini. Tapi data-data ini perlu dong supaya saya juga sebagai orang yang pro-TC gitu ya, mencegah rokok anak, ikut juga Mas Akbar, ikut terlibat gitu loh. Bila perlu kita punya pasukan seluruh Indonesia yang pro, ikut melihat oh ini ada lapor, tapi dilapor ditindaklanjuti gitu, jangan dibiarin. Wartawan juga demikian gitu. Jadi kalau mau lihat dari Surabaya, dekat Hotel Double Tree, jembatan, jalan Tunjungan, rokok ilegal semua, banyak sekali. Gak usah cari sampah harusnya, banyak sekali. Saya udah lihat sendiri dan saya tanya dari mana, gitu ya. Di sini Pak bebas, kok nggak ada yang ngawasin gitu. Saya tanya polisi bukan kewenangan mereka. Demikian, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Benget. Ini satu pertanyaan online saya bacakan ya. Ini dari YouTube. Kenaikan CHT dan HJE berisiko mendorong rokok ilegal, merugikan negara dan melemahkan kontrol. Perlukah kebijakan hanya fokus pengendalian tanpa kompensasi bagi industri terdampak? Oke, biar ini kita bagi rata. Nih untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait bagaimana cara mengedukasi perokok pemula, saya minta izin untuk diberikan kepada Pak Dewa dan Kak Zulfikar karena sebagai perisetnya gitu ya. Lalu nanti untuk pertanyaan, ada 3 pertanyaan dari Pak Benget, Pak Akbar bisa membantu menjawab gitu ya. Dan yang terakhir juga mungkin Pak Akbar bisa membantu menjawab karena ini berkaitan dengan kebijakan. Oke, saya persilakan Pak Dewa dan Kak Zulfikar. Jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo gimana cara mengedukasi nih, siapa duluan? Saya menjawabnya mungkin yang dari Jambi ya, mungkin dari ya. Jambi jadi terlewat. Nah ini memang kita sayangkan Jambi terlewat karena berdasarkan data yang kita, satu mungkin dari research ya, mohon maaf. Memang kita fokusnya di yang padat sekali penduduknya dan jumlahnya besar populasinya seperti itu. Jadi memang kita berharap ke depannya gitu ya, baik dari support misalnya pendonor asing atau misalnya dari teman-teman Bea Cukai ingin membantu kami untuk melakukan studi serupa. Kemudian kita bisa extend untuk mengcover lebih banyak kota besar di Indonesia dan juga bisa lebih meningkatkan national representativeness-nya ya gitu ya. Itu kita ingin sekali sebenarnya gitu Pak Dewa ya. Mungkin itu saja tanggapannya kalau yang soal Medan. Mungkin kalau edukasi Pak Dewa bisa lebih menambahkan. Oke, terima kasih Bu Umi ya.
Ya betul Bu, seperti yang tadi Fikar sampaikan. Kalau sebenarnya sih kalau ambisi kita maunya bisa representatif di tingkat nasional, jadi hampir semua kota tercakup. Tapi memang kebetulan kali ini Kota Jambi masih kita lewatkan dulu Bu. Mungkin next kalau ada studi lanjutannya Jambi terpilih, kita akan ajak teman-teman adik-adik mahasiswa di Jambi ya ikut jadi pollster kita, ikut jadi pack collector kita studi ini. Kalau terkait dengan edukasi bagi mahasiswa, kalau ditanya bagaimananya mungkin masih PR ya Bu. Karena kalau yang menarik dari remaja kita sekarang kan mereka cukup kritis. Di satu sisi sebenarnya mereka cukup kritis ya. Jadi memang kita perlu cari pendekatan lain. Kalau pengalaman kami pribadi, saya pribadi di Lembaga Demografi, kami pernah merancang kebijakan edukasi tapi khusus untuk kesehatan reproduksi Bu. Dan di situ memang ada isu rokok juga karena tadi juga disampaikan tuh konsumsi rokok biasanya gerbang awal untuk kemudian mereka drug abuse, penggunaan psikotropika ya. Jadi bukan cuma narkoba aja secara umum. Nah itu jadi dulu salah satu PR-nya adalah bagaimana kita mampu menemukan bahasa, tanda kutip, bahasa yang biasa digunakan oleh para remaja, para mahasiswa. Nah ini mungkin tantangannya Bu, kita cari dulu nih bahasanya. Kebetulan dulu kami sendiri pernah punya pengalaman melakukan riset eksperimen di Jogja Bu. Itu singkat kata risetnya itu seperti ini, kita melakukan intervensi dengan cara membentuk kelompok-kelompok kelas yang mereka bersepakat membuat fakta integritas agar mereka berhenti merokok atau tidak merokok. Kemudian salah satu tugasnya adalah mengidentifikasi teman-temannya atau kelasnya mana yang merokok. Kemudian mereka memilih teman mereka untuk mengedukasi, memberi gambaran agar berhenti merokok. Seperti itu. Yang menarik dari studi ini adalah pertama yang menarik ternyata sebenarnya banyak teman-teman mereka, jadi remaja-remaja yang tidak merokok itu peduli dengan teman-temannya yang merokok dan ingin agar teman-temannya tersebut berhenti merokok. Itu Bu, temuan pertamanya yang menarik dari studi eksperimen tersebut. Jadi poin pertama saya, cara mengedukasinya mungkin itu ya, bagaimana caranya kita membangkitkan kemampuan dan kemauan remaja yang lain yang tidak merokok untuk mampu berargumen, kemudian juga bukan berargumen ya, mampu berdialog, berbincang dengan teman-teman yang merokok untuk kemudian perlahan tapi pasti mampu mengubah ide, pikiran dan juga praktik atau attitude dari teman-temannya yang merokok. Itu. Nah, ini bahasa-bahasa mereka yang perlu kita pelajari sih Bu. Jujur aja kalau saya yang sudah jelita ini jelang 50 tahun biasanya agak susah mempelajari kosakata anak-anak Gen Z gitu. Dan ini yang juga masih kita struggle untuk terus pelajari. Tapi kayaknya nggak ada salahnya kita belajar dan juga nanti menemukan pola-pola komunikasi ke remaja untuk mampu menginfiltrasi pengetahuan kesehatan yang mampu menghindari rokok. Itu yang mungkin yang ada di pengalaman kami sendiri ya Bu, tapi poin dasarnya mungkin itu ya. Kita berusaha mencoba mencari ruang-ruang di mana para remaja ini bisa kita ajak berdiskusi, kemudian secara perlahan dan pasti mampu mengubah pola pikir mereka. Karena biar bagaimanapun beberapa studi dan teman-teman CISDI juga sudah menemukannya ya, peer efeknya sangat kuat Bu. Jadi yang berat sebenarnya pengaruh eksternal. Misalnya contoh kalau kayak saya, tadi Ibu nanya saya ngerokok enggak? Saya enggak Bu. Tapi yang lucu saya satu-satunya anak laki-laki di keluarga saya di Bali yang tidak merokok Bu. Jadi saya aneh sendirian. Kalau ngumpul sama keluarga termasuk om saya, jadi saya sendirian yang enggak ngerokok. Jadi sering diragukan gitu ke hubungan keluarganya, tanda kutip. Nah ini kan godaan besar Bu, kalau saya sendirian nggak ngerokok terus dicengin ya, gimana gitu kan. Nah ini kan situasi yang jadi menantang, makanya tadi saya bilang dibalik aja. Gimana kalau mereka yang nggak ngerokok persisten mengedukasi mereka yang merokok agar pelan-pelan mengurangi hingga akhirnya nanti berhenti. Nah lagi-lagi balik ke cara komunikasinya. Mungkin itu aja Bu, kalau siapa tahu teman-teman di Universitas Jambi nanti ada ide-ide mengedukasi tadi ya, strategi-strategi edukasinya, kita bisa kerjasama dengan teman-teman CISDI
atau kami di Universitas Indonesia untuk melakukan studi bersama, Bu. Terima kasih banyak, Bu Umi. Baik, terima kasih Pak Dewa. Untuk pertanyaan yang cukup banyak, tapi dapat disimpulkan tentang pengawasan ya dalam mengendalikan rokok ilegal, saya persilakan Pak Akbar. Baik, terima kasih Bu Gloria. Mungkin kalau pertanyaan Pak Benget terkait dengan bagaimana sih cara melaporkan kok banyak rokok ilegal. Sebenarnya kami nggak berhenti untuk terus mengedukasi Pak Benget. Sebagai contoh sederhana tadi Pak, tadi Bu Umi di belakang bisa menyampaikan data tangkepan 3 juta batang oleh Bea Cukai Jambi. Itu bentuk bahwa kami sebenarnya sudah bisa mengedukasi, memberikan informasi. Kalau katakanlah Pak Benget, saya menemukan banyak rokok ilegal di bawah jembatan. Nah itu bisa disampaikan ke Bea Cukai di Tanjung Perak. Ini berarti mungkin Pak Benget yang belum berkomunikasi dengan Bea Cukai setempat. Sebagai contoh tadi, Bu Umi kan juga bisa menjelaskan meskipun tempatnya jauh, tapi beliau tahu mengupdate bahkan data tangkapan rokok ilegal sampai 3 juta batang di Jambi kan terupdate juga. Kurang lebih seperti itu Bu, Pak Benget. Jadi di kami ada bidang kehumasan baik di wilayah, di kantor pelayanan yang terus menerus. Dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui skema di BHCAT, bekerja sama dengan Satpol PP, bekerja sama dengan dinas yang ada di daerah untuk terus memberikan edukasi itu. Ya lepas kalau memang masih banyak ya Pak Benget tadi menyampaikan, faktanya memang 10,7% ya saat ini dari 6 kota besar itu. Bukan sesuatu yang kecil dan bukan sesuatu yang besar, namun poinnya ya itu yang terus coba kita atasi secara bersama. Kalau terkait dengan dari kepolisian itu memang ini mungkin teknis ya Bu Gloria, tapi memang ada kekhususan di PPNS kami di Kementerian Keuangan di Bea Cukai terkait penanganan khusus mengenai fiskal. Jadi namun ini tidak kemudian kami silo-silo karena faktanya sampai saat ini juga kami terus berkolaborasi juga dengan Bareskrim, dengan Polda dan seterusnya. Bahkan kami ada banyak kerjasama juga dengan TNI, TNI AD, AL dan Angkatan Udara. Kurang lebih seperti itu Pak Benget sebagai gambaran ya apa yang sudah kami lakukan dan kami juga tetap membutuhkan support lah dari semua lapisan masyarakat, dari semua unsur lah di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir Bu Gloria terkait dengan kebijakan tarif ya dampak terhadap industri. Sebenarnya tadi yang kami sampaikan diskusi mengenai di BHCAT dengan Pak Apit tadi bahwa di BHCAT memang sampai dengan saat ini masih menjadi semacam fiscal buffer untuk mengantisipasi ketika pemerintah menaikkan tarif HJE dampaknya ya industri ini kemudian kita berikan support lah dari sisi di BHCAT-nya bisa berupa bantuan langsung tunai ke karyawannya, berupa bantuan ke industrinya atau shifting pekerjaan dari petaninya dan seterusnya. Namun memang ini sifatnya hanya temporary saja karena bentuknya hanya sebagai bantalan kebijakan. Paling tidak untuk mengurangi dampak atau shock yang terjadi ketika suatu kebijakan itu diimplementasi. Mungkin itu Bu Gloria. Terima kasih. Terima kasih Pak Akbar. Gimana Pak? Oh portal pengaduan ada, di setiap kantor pelayanan ada. Iya, jadi bahkan Pak Benget, kami punya satu sistem namanya Sirolek, sistem apa Pak? Sistem pelaporan informasi rokok ilegal. Sirolek ini yang bisa mengakses adalah Pemda di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan Pak. Pemda ya, kita nggak hanya ke masyarakat, ke Pemda kita buka. Ada satu sistem khusus. Dan ini sistemnya sistem tertutup ya, bukan untuk masyarakat, tapi untuk Pemda. Gitu. Untuk masyarakat pun ada pengaduan. Nah, mungkin bisa dilihat di websitenya Bea Cukai ya. Bisa dilihat di websitenya Bea Cukai, kemudian di kantor pelayanan itu juga ada. Jadi bukan ketika kita nggak tahu berarti itu tidak ada. Itu ada Pak. Tadi saya contohkan Pemda, bahkan Pemda pun kita buatkan sistem khusus secara tertutup. Ini menggunakan skema di BHCHT juga. Jadi Pemda, Satpol PP yang melakukan operasi di lapangan, mereka dapat langsung menginformasikan ke Bea Cukai melalui sistem ini.
Mungkin itu. Terima kasih Bu Gloria. Oke, baik. Terima kasih untuk penegasannya Pak Akbar. Ini ada satu pertanyaan daring terakhir, ini sama dengan pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin bisa dijawab oleh Pak Dewa dan Kak Fikar. Apakah instrumen fiskal itu seperti cukai misalnya memang otomatis pasti bisa mendorong penanggulangan peredaran rokok ilegal? Gitu. Apakah cukai bisa mendorong penanggulangan rokok ilegal? Ini mungkin pertanyaan buat Pak Dewa dan Kak Zulfikar sebagai perisetnya. Silakan Pak. Oke, perihal rokok ilegal dan cukai. Ini sebenarnya hal yang cukup sulit sebenarnya dijawab ya, karena kalau dari teman-teman Kementerian Keuangan kan tentunya rokok ilegal adalah mungkin stigmanya adalah penghambat kenaikan cukai gitu ya. Nah, cuma ada beberapa bukti global mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekaligus juga mungkin mengklarifikasi studi kita ya. Jadi yang pertama kita sebisa mungkin ingin menyorakan untuk memisahkan antara rokok ilegal dengan cukai seperti itu. Jadi kalau dari kami sendiri studi yang kita temukan itu prevalensi rokok ilegalnya bervariasi antar kota. Jadi kita melihat cukai itu kan dia instrumen nasional ya gitu. Jadi kita melihat dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan itu most likely bukan karena cukai tentunya. Kenapa rokok ilegal bisa ada dan meningkat. Nah terus juga kalau kita lihat sendiri instrumen cukai kan untuk menaikkan harga rokok gitu ya. Nah sebenarnya banyak studi yang sudah mencoba menilai keterjangkauan rokok di Indonesia. Atau kita bisa bahasa teknisnya affordability gitu ya. Jadi affordability itu dia menilai harga juga mempertimbangkan kenaikan pendapatan Indonesia GDP per kapita sebenarnya ya. Atau kemampuan orang untuk membeli rokok. Jadi ada beberapa studi dari World Bank dan juga rekan kami di Johns Hopkins University yang melakukan serupa dan tahun ini kami juga rencananya akan melakukan studi serupa terkait affordability. Jadi bukti sejauh ini menunjukkan bahwa rokok di Indonesia sebenarnya tetap terjangkau. Gitu secara ini. Bahkan tetap semakin terjangkau dari dalam 2 dekade terakhir. Jadi kalau kita bilang rokok kita switching ke rokok ilegal karena nggak ada karena kita nggak bisa beli yang legal gitu ya, itu salah sebenarnya. Karena rokok ilegal pun masih murah sebenarnya gitu, masih bisa dibeli. Nah terus juga mungkin menanggapi sebenarnya fenomena rokok ilegal sendiri industri itu sebenarnya suka membesar-besarkan gitu. Jadi kalau di berita kita mendengar misalnya rokok ilegal di Indonesia pada tahun 2024 46% gitu kan, itu cukup membingungkan ya, maksudnya kaget kan teman-teman Bea Cukai, dan kerugian negara 97,8 triliun. Wah itu kan luar biasa besar. Nah itu biasanya dari industri sih, karena banyak studi tandingannya kalau kita ngomongin studi besaran rokok ilegal gitu. Jadi industri cenderung membesar-besarkan gitu ya, terutama juga dari sisi kerugiannya itu teman-teman Bea Cukai juga nggak suka ya, saya dengar-dengar dari kayak gitu. Jadi nah terus juga beberapa bukti global juga menunjukkan bahwa industri rokok itu juga seringkali ikut terlibat dalam rokok ilegal gitu. Mungkin bisa diklarifikasi sama Mas Stefanus ya. Jadi bisa jadi industri juga bermain di rantai produksinya gitu. Terus juga belum ada data atau hasil studi kredibel yang benar-benar menunjukkan ada kaitan antara besaran rokok ilegal maupun kenaikan cukai gitu. Jadi memang kalau kita berkaca di data UGM gitu ya, yang dihitung, yang mungkin sudah bisa dibikin tren mungkin dalam 5 atau 6 tahun ke belakang, memang sepertinya ada korelasi mungkin ya. Nah cuma kalau kita melakukan suatu estimasi yang kredibel, misalnya regresi seperti apa gitu kan, datanya nggak cukup sebenarnya Pak. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ada hubungan yang benar gitu antara rokok ilegal dan harga sebenarnya gitu. Itu yang perlu dicatat. Nah kemudian juga banyak bukti global sebenarnya yang menunjukkan bahwa faktor lain di samping harga seperti tata kelola, regulasi cukai, komitmen pemerintah, social acceptance terhadap rokok ilegal itu jauh lebih berpengaruh. Geografi juga, karena kalau di Eropa misalnya atau di Amerika Latin itu smugglingnya luar biasa besar. Jadi faktor geografis juga berpengaruh, itu lebih penting dibanding harga. Gitu ya, paling mungkin itu bisa menjawab sebagian besar ya. Baik, terima kasih Kak Zulfikar untuk penegasannya berkaitan korelasi antara cukai dengan rokok ilegal. Dan banyak yang diklarifikasi juga ya tadi oleh Kak Zulfikar.
Nah, rekan-rekan yang terkasih baik secara luring maupun daring, saya minta maaf karena waktunya sudah semakin dekat dengan akhir acara kita. Jadi dengan berat hati saya tidak membuka lagi sesi tanya jawab. Semoga nanti bisa dilanjutkan pertanyaan-pertanyaannya mungkin secara pribadi ditanyakan langsung kepada para periset ataupun kepada para panelis yang telah hadir pada kesempatan diskusi kita dari siang sampai sore hari ini. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman dari tadi siang sampai sore hari ini. Dan kita bisa menyimpulkan di diskusi yang kedua ini bahwa prevalensi rokok ilegal di 6 kota besar di Indonesia itu masih cukup signifikan. Ini menyoroti tantangan yang melemahkan upaya pengendalian tembakau atau bahkan bisa menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan di pelabuhan besar dan kawasan pengawasan bebas, penguatan terhadap produsen skala mikro dan penerapan sistem pelacakan. Tak lupa ratifikasi rangka kerja WHO untuk pengendalian tembakau. Sebagai informasi teman-teman, dalam sesi ini sebenarnya kita mengundang DPR RI ya dari Komisi 9 sebagai salah satu panelis penanggap, tetapi karena banyak kegiatan jadi berhalangan hadir, tapi nanti tim CISDI akan membagikan hasil riset tersebut langsung kepada anggota dewan kita yang terhormat untuk bisa menjadi salah satu bahan dalam proses perumusan kebijakan. Saya rasa itu, sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak di sini yang telah memberikan paparan riset dan tanggapannya. Saya terima kasih dan silakan kembali ke mejanya masing-masing. Terima kasih Mas.